Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Ini saya ketemu saudara satu iman ini, satu iman dari Nusa Tenggara Timur, namanya Pak Jumat Ridwan. Wah, karena dia lahir hari Jumat, jadi menamakan dirinya Jumat Ridwan. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang Masum ini. Saya jadi tertarik dengan Pak Jumat ini karena dia apa sih sebetulnya misi dia masuk ke Masum ini. Nah, kita langsung tanya aja ya. Oke, assalamualaikum Pak Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perjalanan ini? Jauh banget ini. Sehat. Oke. Nah, saya pengen tahu nih, apa alasan antum ini masuk ke Masum ini? Ya, sebelumnya Pak Yadi, Masya Allah, Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mengenai saya bisa mengikuti daurah Masum ini dengan alasan karena melihat bahwa sepak terjangnya para pejuang ulama-ulama yang ada di Masumi untuk memajukan dan mensejahterakan Indonesia ini begitu hebat, begitu tangguh, sehingga saya juga ingin memperdalam yang namanya kajian-kajian sejarah tentang perjuangan kaum Masyumi itu Pak Yadi, sehingga kita bagaimana untuk mengembalikan aspek sejarah itu, karena sejarah akan mengulangi dirinya sendiri, sehingga bagaimana sepak terjangnya para pejuang Masyumi di masa dulu, maka kita pun harus memulainya pada sebagaimana sepak terjang mereka. Maka insya Allah Allah akan memberikan apa-apa yang telah mereka peroleh, kendati pun pada porsi yang tidak sama. Tapi tentunya adalah kemenangan itulah berjuang pada konteks iman dan amal soleh, dan juga kita meraih ampunan Allah dan meraih surga. Itulah kemenangan yang digariskan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu sesungguhnya kemenangan. Ya, pola kita lah terus berjuang, dan itulah yang saya membaca dari tokoh-tokoh Masyumi, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari NU, dari Perti dan lain sebagainya, yang mana mereka bergabung dalam Masyumi ini, itu Pak Yadi yang saya bisa tahu. Oke, berarti pada dasarnya kalau orang yang mengenal Masyumi itu berarti orang cerdas, karena dia menemukannya melalui literasi atau literatur sejarah ya kan. Nah, gini, maksud saya, kalau misalnya ada ikatan ideologis atau ikatan apa yang kira-kira bisa membuat antum itu tiba-tiba langsung bergabung gitu, atau ada pertimbangan lain mungkin? Iya, masalah bergabung dengan Masyumi atau tidak itu lain persoalan Pak Yadi. Tapi yang paling penting adalah sisi misi perjuangan. Sisi perjuangan endingnya itu adalah untuk mencari ridha Allah, untuk mencari kemenangan dari Allah SWT. Itu ending yang kita butuhkan dari perjuangan berbagai pejuang, salah satunya pejuang yang berada di Masyumi. Nah itu, sehingga karena saya juga sekarang sedang mengelola pondok pesantren di Rumah Quran Pertama Flores NTT, maka oleh karena itu saya juga harus menjalin ikatan hubungan yang tadi kita harus terus meningkatkan literasi, meningkatkan interaksi, kendati pun berbeda lembaga, berbeda tempat. Yang penting adalah kita senantiasa dengan ada literasi dan interaksi itu, maka kita akan bisa selalu ada namanya merestorasi diri, atau ada restorasi atau membenah diri menuju kepada persatuan umat, perbaikan umat ini ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera, sebagaimana juga founding kita itu Masyumi di masa dahulu itu Pak Yadi, yang sedikit saya bisa mempelajari di Masyumi ini. Oke, berarti antum bakal mengusung perjuangan Masyumi di daerah antum di NTT? Bisa, insya Allah kita akan usung itu jika kemenangan-kemenangan itu melalui di sini adalah dalam artian mencari ridha Allah, mencari kemenangan Allah, itu insya Allah kita akan sebarkan itu, karena misinya adalah perjuangan dari Allah SWT. Tapi kan bukan barang mudah nih menyebarkan perjuangan Masyumi yang jelas, insya Allah, karena memang partai Masyumi ini kan yang berasaskan Islam ya kan. Di daerah antum yang notabene mungkin dalam tanda petik yang menjadi minoritas atau mungkin 50-50 secara umat Islam. Islam di NTT itu minoritas. Ya. Ya, minoritas. Mengenai itu tentu berjuang di mana pun berada tentu harus ada selalu ada tantangan. Itulah kepastian hidup. Namanya hidup itu adanya ujian baik, ujian buruk. Ujian baik kita syukuri, ujian buruk kita sabari. Maka kita harus memiliki konsep 3S,
sarjana, sabar, syukur. Nah, itu bagaimanapun perjuangan itu pasti melalui dua tahap itu. Ada susah kita sabari, ada senang kita syukuri. Hitam putih itu sudah jelas. Sehingga tidak bisa kita mengelak. Mau berjuang pun ada ujian, tidak berjuang pun ada ujian. Berjuang sekalian untuk mencari ridha Allah, kendati pun ujian mendatang, tetapi intinya adalah sabar dan syukur, itulah kita akan meraih ridha Allah Subhanahu. Oke. Perjuangan itu memang kan ada beratnya dari yang, tapi kalau saya lihat di wilayah antum ini sangat berat, apalagi bahwa Islam ini sekarang kan lagi di framing sangat negatif oleh rezim yang sekarang. Artinya antum membawa perjuangan dari sini ke wilayah antum ini sangat berat. Kira-kira ada strategi atau ada apa kira-kira yang bakal antum laksanakan di sana untuk membawa misi perjuangan? Kalau misi perjuangan tentu kita baca kilas balik sejarah sudah dari zaman dulu pasti ada namanya tentangan, pasti ada penerimaan, sudah pasti. Baik di zaman dahulu Rasulullah ada namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Musa ada Fir'aun, Ibrahim ada Namrud. Hanya saja berbeda tempat, berbeda kondisi, berbeda nama, tapi tetap selalu ada penerimaan dan juga penolakan, sudah pasti. Sehingga kita berusaha dengan berbagai strategi, ada dengan strategi pendidikan, ada dengan strategi ceramah, ada strategi pendekatan dengan ngopi. Yang penting tujuannya adalah kita bisa memberikan pencerahan kepada orang itu, dia bisa memahami bahwa cinta Allah itu begini, perjuangan ini walaupun dengan berbagai strategi. Di strategi itu harus kita bentuk, yaitu dengan pendidikan. Oke, aku tertarik sekali tadi kalau di zaman dulu ada Abu Jahal. Kalau sekarang tuh ada Abu juga, Abu-abu ya. Abu Janda. Abu Janda mungkin nanti ada Abu lagi, Abu Gosok. Abu Gosok, oke. Kita ngopi ya kan? Ngobrol perkara ini. Oke. Atau kopi, komunitas pecinta ilmu. Oke, siap. Kopi, komunitas pencinta Islam juga. Nah, terus kemudian saya dengar kan antum tadi mengelola pesantren ini. Apakah nanti ya yang seperti antum bilang tadi melalui pendidikan itu, apakah akan dibawa ke ranah pendidikan tadi? Untuk apa nih? Untuk perjuangannya ini, perjuangan itu dalam hal Masumi untuk menjelaskan mereka dan untuk membawa misi perjuangan tadi. Iya, bagaimana saya jelaskan dari strategi yang saya tanyakan tadi. Strategi apapun kita jelaskan, diantaranya strategi yang kita jelaskan perjuangan para tokoh, founding father kita, walaupun ujungnya pun kita pernah menyebutkan bahwa mereka itu adalah pejuang partai ini, mereka adalah pejuang daripada kelompok ini. Itu supaya kita lebih kembali lagi adalah mengingat sejarah mereka, tentang mereka pernah bersatu di partai ini, bersatu pada perjuangan ini untuk menolak kezoliman, menolak kebatilan dan menolak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Walaupun pada intinya perjuangan itu tidak bisa kita menghilangkan kemungkaran dan menghilangkan kebatilan, karena syaitan masih ada. Gitu ya. Gitu kan? Karena syaitan itu ada. Kita lihat para sejarah, ya kan? Para rasul, para nabi meninggal, ada yang dibunuh. Apakah mereka tidak sukses? Karena sukses di mata Allah adalah beriman dan beramal soleh dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah tepatnya di surat Al-Buruj. Innal ladzina amanu wa sholihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar Allah kaitkan dengan iman dan amal soleh. Kendati pun kita harus dengan berpeluh darah, kendati pun kita harus dengan diberondong peluru, tapi yang terpenting adalah iman dan amal soleh dan menggapai surga dari sisi Allah SWT. Itu yang saya pikirkan sehingga umat kita itu tidak loyo dan tidak kaku dalam perjuangan. Baik, jadi sejatinya kita ini dalam berjuang tidak pernah kalah ya kalau kita mendengar penjelasan atau jadi konsepsi tentang kemenangan tadi sebetulnya kita sudah menang ya kan, dan benar, setiap langkah keimanan dan amal soleh masih melekat dalam diri kita pasti menang, karena ada nabi yang tidak punya pengikut. Abu Bakar, Umar meninggal ditusuk, Utsman ditusuk, Ali pun ditusuk. Sejarah menceritakan itu. Pertanyaannya, apakah mereka gagal? Apakah mereka kalah dalam perjuangan? Tidak. Karena perjuangan konsep dasarnya adalah iman dan amal soleh. Ujungnya dzalikal fawzul kabir. Yang demikian dzalikal fawzul kabir di surat Al-Buruj, di surat As-Saff adalah dzalikal fawzul azim. Yang demikian adalah kemenangan besar, yang demikian adalah kemenangan agung. Kemenangan agung Allah selalu akhir dengan surga. Baik, menarik sekali nih bicara dengan Pak Jumat ini. Setiap langkah adalah kemenangan. Maka jangan pernah surut dalam langkah juang menuju itu Allah SWT. Lillah, lelah, tapi lillah. Oke. Melangkah juang untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum. Dan Allah tidak pernah
menilai hasilnya ya, yang penting prosesnya ya. Intinya seorang beriman adalah mengharap ridha Allah dan terus menjalankan prosesnya. Karena ketika terlalu mengharapkan hasil dalam arti ending dunia, maka dia dapat bisa jadi sombong, tidak dapat dia putus asa, maka terus mencari ending yang ada di surga nanti. Oke Pak Jumat, menarik sekali nih bicara soal Masyumi yang akan diusung ataupun perjuangan Masyumi yang akan diusung oleh Pak Jumat ke NTT. Nah, lain kali kita akan bicara lagi dengan Pak Jumat dalam konteks yang berbeda pula ini. Insya Allah kita akan dipertemukan untuk mengobrol yang lain ya di Popoli TV. Oke, mungkin itu aja kali ini kita berpisah. Oke, saya Yadi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman, yuk kita belanja ke pedagang di pinggir jalan, asongan, dan pedagang keliling. Dengan berbelanja kepada mereka, kita sudah menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.